Dengan gaya musiknya yang menghentak, Gigi membawakan salah satu lagu dalam album terbarunya yang tak lain ciptaan Bimbo, berjudul Rindu Rasul. Hampir semua album religi terbaru Gigi merupakan ciptaan Bimbo yang kemudian didaur ulang sesuai dengan warna musik Gigi yang ngerok. Alhasil lagu-lagu rohani Bimbo yang sempat populer di era 70-an itu ternyata kembali menyedot minat anak muda untuk mendengarkannya. Pemandangan itu kental mewarnai di setiap konser. Anak-anaknya, gimana ya, cara mendidik mereka tuh bener banget gitu. Contoh buat saya, mungkin buat adik-adik juga untuk mendidik anak-anak kita nantinya gitu. Mereka mendidiknya nggak pernah maksa orangnya gitu. Orang tua yang baik memang tak pernah memaksakan keinginannya kepada anak. Begitupun dengan orang tua Alexandra Asma Subrata. Orang tua Alexandra memang mantan pembalap nasional. Jika kini Alexandra juga menekuni olahraga balap, bukan berarti Alexandra dipaksa orang tuanya menjadi pembalap. Kecintaan Alexandra kepada dunia balap muncul dari dalam lubuk hatinya sendiri. Hari ini, Sandra akan berangkat ke Beijing untuk mengikuti balap Formula Kampus Asia seri terakhir yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober. Persiapannya sedikit terganggu karena Alexandra tak melalaikan ibadah puasa. Persiapannya sih kurangnya kita ada kendala dalam waktu latihan karena saya selama bulan puasa saya nggak latihan, jadi itu mungkin ada sedikit kendala. Mungkin nggak puasa dulu karena untuk latihan biar bisa maksimal. Wajah cantik, tubuh indah, orang pasti akan banyak bertanya kenapa Alexandra tak terjun ke dunia keartisan saja ketimbang harus berjibaku dengan maut di area balap. Ya insya Allah kalau ada kemampuan ya, cuman kalau nggak kita nggak akan maksain ke sana. Keinginan sih sampai sekarang belum ada ya, saya masih sibuk di balap. Sudah jadi rahasia umum, olahraga di Indonesia belum bisa menjadi sandaran hidup. Apakah Alexandra akan terus bersandar di dunia balap sampai pensiun kelak? Nah itu dia, kita juga belum tahu sampai sananya, tapi saya kira sampai sekarang sih kita belum bisa mastiin ya. Ini akan sampai sananya, nanti akan bisa lah buat kehidupan saya nantinya. Kita buat belum ada contohnya ada sampai sekarang kan. Jadi saya belum terlalu megang banget dunia ini. Pemirsa, lagu-lagu Bimbo kembali diperdengarkan di bulan Ramadan ini. Bisa kita katakan bahwa Bimbo merupakan pelopor lagu-lagu Islami. Jadi tidak heran jika lagu-lagu mereka abadi. Nah, jika Anda perhatikan pemirsa di bulan Ramadan ini, setiap kali manggung, Gigi kerap kali membawakan lagu-lagu Bimbo. Nah, udah minta izin belum sama Bimbo? Kalau begitu kita tanyakan saja langsung kepada Gigi. Dengan gaya musiknya yang menghentak, Gigi membawakan salah satu lagu dalam album terbarunya yang tak lain ciptaan Bimbo, berjudul Rindu Rasul. Hampir semua album religi terbaru Gigi merupakan ciptaan Bimbo yang kemudian didaur ulang sesuai dengan warna musik Gigi yang ngerok. Alhasil lagu-lagu rohani Bimbo yang sempat populer di era 70-an itu ternyata kembali menyedot minat anak muda untuk mendengarkannya. Pemandangan itu kental mewarnai di setiap konser Gigi khusus di bulan Ramadan ini. Kalau menurut kami Gigi emang ngakuin aja ini bukan karya Gigi. Memang kita respect ke lagu-lagu yang ada zaman dulu. Itu lagu-lagu yang menurut kami bagus banget gitu. Sangat cocok buat puasa. Konsep awalnya itu dari anak-anak generasi muda sekarang. Gue sih terus terang aja, mereka kurang respect terhadap lagu religi. Nggak jadi masalah ya, karena kalau tidak rock bukan Gigi gitu ya. Jadi bagi saya tentu dia di situ membawakan lagu dengan stylenya dia. Kemudian Grup Bimbo sudah jadi legenda lagu-lagu rohani Islami. Sebagai band anak muda, Gigi mencoba menggugah iman anak muda sesuai tren musiknya, yaitu rock. Kami membikin lagi dengan cara dan gaya Gigi supaya bisa dinikmati
memang di luar Ramadan juga bisa gitu. Nah, jadi itu sah semuanya. Nah, hanya balik lagi tetap menjaga takzim. Kalau dia menyebut Tuhan dengan kakinya, nah itu kan murtad. Tapi kalau dia masih menyebut Tuhan dengan tangan ke atas, itu dia masih takzim, masih sopan. Lagu rohani sama halnya dengan berdakwah, maka dalam menyanyikannya pun Arman selalu penuh hikmat. Boleh dibilang untuk album Religi Gigi saat ini Bimbo mutlak jadi inspirator. Terus terang aja, ini kan album Rela Kemenangan tuh kan tahun kemarin digarap ya, yang sekarang di package. Lagu Lailatul Qadar itu tadinya yang mau nyanyi depannya kan Acil. Acil. Karena pengennya. aslinya kan emang Acil kan, Acil Bimbo. Nah itu tapi memang karena gimana ya waktunya, wah mungkin apalagi ngerjainnya kan itu. Iya itu tadinya kita pengen sih secara nggak langsung kan itu bener-bener apresiasi kami terhadap pencipta-pencipta yang udah nyiptain lagu itu, bener-bener respect bisa bikin lirik lagu seperti itu nggak gampang gitu. Yang muda tidak perlu malu berkaca dari yang tua. Pemirsa, hari-hari menjelang Hari Raya Lebaran biasanya dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan yang menarik. Salah satunya adalah bazar atau pasar murah. Walaupun julukannya murah, tapi artis-artis kita tidak malu-malu untuk ikut serta di dalamnya. Seperti halnya pasangan Denny Malik dan istrinya. Barang-barang yang biasanya mereka gelar di tokonya atau di butiknya, kini bisa langsung dijual di bazar murah tersebut. Kalau begitu pemirsa, langsung aja kita intip kegiatan mereka. Inilah Gospot. Lebaran tak lama lagi akan segera kita rayakan. Biasanya saat-saat mendekati hari raya kebanyakan orang memburu busana muslim dengan harga yang merakyat. Para pengusaha konveksi melihat kebutuhan pasar itu sebagai peluang bisnis. Kejelian semacam itu juga dijalani oleh Denny Malik dan istrinya Mira. Meski keduanya kini telah memiliki butik, mereka mencoba memikat pembeli dari kalangan kebanyakan dengan berjualan di bazar. Iya, kebetulan ada event Lebaran ya, ada yang ngajakin Mbak Mira buka aja nih Lebaran. Ya udah kita ikut gitu. Responnya bagus banget. Karena pameran-pameran yang kita ikuti juga pameran-pameran yang di perkantoran, jadi pembeli-pembelinya ya rata-rata orang-orang kantor yang mungkin waktu untuk mereka belanja juga kurang. Acara semacam ini cukup mumpuni untuk mewadahi para pelaku bisnis dan para pembeli yang menginginkan harga murah. Belum lama Denny dan Mira menggeluti dunia fashion. Kebetulan Mira menyukai desain dan amat gemar merancang busana sendiri. Sebelum mendirikan butik, Denny dan Mira merintis usahanya dengan berjualan dari bazar ke bazar. Awalnya kan aku sering beli gitu ya, terus udah gitu bikin gitu. Akhirnya pada seneng, terus teman-teman aku mau dong Mir, mau dong gitu. Akhirnya aku ikut bazar di mana sih, SMA 6 kalau nggak salah ya. Iya. Terus jadi sampai sekarang. Akhirnya menjadi kita lebih percaya diri waktu di Jakarta Fair ya. Iya, 1 bulan. Jadi 1 bulan di sana, terus akhirnya saya juga bilang sama Mira bahwa terusin aja gitu. Kalau emang kamu mau, waktunya masih ada untuk benar-benar mau kayak hobi industri lah gitu. Denny sangat mendukung usaha istrinya. Alhasil mereka kini berhasil mendirikan butik meski belum permanen. Kesibukan berwira swasta tak mengurangi tanggung jawab mereka selaku orang tua Raihan. Bahkan di setiap bazar, Raihan kerap diajak serta. Beragam busana dan aksesoris yang mereka gelar di bazar ini sebagian besar amat diminati pelanggan butiknya. Meski tergolong pendatang baru di dunia ini, pemasukan mereka per hari cukup menggiurkan. Sehari sekitar 5 jutaan. Maunya ya, kita lagi cari yang bisa permanen gitu, karena banyak yang nanya juga gitu. Kalau misalnya nanti selesai pameran kita mau lihat lagi, kita mau ke tempatnya Mas ini kemana gitu.
Jadi mudah-mudahan ya ada tempat yang permanen gitu. Dan kita juga belum terlalu kewalahan karena masih kecil-kecil kan anak, jadi kesibukannya juga dia belum banyak. Paling kita bawa tempat pameran gitu, seperti ya ini Raihan kita bawa ke tempat bazar gitu aja gitu. Fun aja lah.